Iya, aku buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum Dalam atau warahmatullahi wabarakatuh. yang baru Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kembali di tutor Kalbos. Ini pertemuan ketiga. Gimana kemarin UTS-nya? Susah? Apa lancar-lancar aja? Udah sempat dibahas kan ya sama Bu Dewi? Buat udah tahu ya sama Bu Dewi? Apakah ada yang mau tanyakan? Aman semua aman? Pasti udah dibahas. Mungkin fokus kita hari ini bakal bahas tentang turunan aja teman-teman dari definisi. Sebenarnya kan turunan udah dibahas di SMA ya, jadi nggak ada mau ulang dan mungkin sedikit lebih dalam. Selamat datang yang baru datang. Akan langsung ikut saja. Oke, kita mulai pertemuan kali ini dengan pemanasan. Pemanasan otak dulu. Aku mau nanya teman-teman tentang turunan-turunan. Apa turunan dari sintax? Turunan dari cos X. Ya, kalau di turunan itu bisa ditulis ddx, turunan terhadap X. Ddx dari sin X itu cos X. Ddx dari cos X itu min sin X. Kalau turunan dari len X, apa? Ya, seperti pasti udah sering ketemu mereka. Dan X, jadi seperti X. Terus turunan dari pangkat X, pangkat X. Terus apa lagi? Turunan dari tan XT, apa dari tan X? Sek, sektor apa sih? Ingat ya? Ya, bikin sekat kuadrat X. Selamat datang, baru datang. Sekat kuadrat X. Terus turunan dari sekat X apa? Ya, ini baru sekat kanan X. Ini nggak harus banget diapalin, cuma yang lebih baik apa? Karena kalau nggak hafal, teman-teman harus menjabarkan satu-satu. Apalagi kira-kira perlu diingat yang paling gampang deh turunan dari X pangkat N pangkat N satu. Nah, nanti ini akan ku jelasin lebih lanjut buat sifat-sifatnya. Ini kalau teman-teman lupa, misalkan lupa turunan tanix, itu kan teman-teman harus jabarin tanix itu kan sin X per cos X. Nanti harus pakai perkalian sifat turunan yang kebagian. Terus sin X ini juga per cos X juga pakai sifat yang sama. Nah itu buat pemanasan. Selanjutnya kita masuk ke definisi turunan. Jadi buat definisi turunan sendiri, ini f aksen x saya bisa membahasnya. Itu artinya turunan f, turunan pertama f aksen x itu sama dengan i h minus 0 fx plus h min fx per h ini paling umumnya. Nah, nanti kalau kita ambil c sama dengan x per h kita dapat f aksen c dari x min c fx min fc per x min c. Ini aku lebih suka kayak sih karena lebih enak aja nih, lebih kepake kalau buat di kampus. Terus di sini juga ada yang kedua ini kapasitasnya. Jadi kalau y sama dengan fx, kita punya y per dx sama dengan fx. Nah ini yang buat teman-teman udah familiar.
Ya, belum ya. Jadi D per dx kan tadi f of x. Nah, di sini tulisannya d dx terus ada garis untuk x sama dengan c. Ini artinya f of x dulu. Waktu aku kelas kalkulus 1 sama Pak Ato dijelasin notasi. Itu buat definisi turunan sendiri. Nah, terus selanjutnya ada sifat turunan. Nah, ini menurutku yang paling sering dipakai. Ini yang pertama ada komposisi. FOG turunan dari F komposisi dx itu F aksen dx kali D aksen x. Ini teman-teman pasti saya ambil aja contoh apa ya? Ini pangkat 2x turunannya apa? Turunannya apa? 2x. Nah, ini kan sebenarnya 2x ini bisa kita tulis dulu dari f dx dengan nanti dx-nya itu sama dengan 2x, fx-nya sama dengan pangkat x. Jadi f dx sama dengan pangkat 2x. Nanti turunannya itu kan sama aja dengan f aksen dx, di mana f aksen dx ini nanti berarti f pangkat x, pangkat 2x, karena dx itu sama dengan 2x, dikali turunan dari dx. Ini kan berarti sama aja f aksen 2x dikali 2 sama dengan pangkat 2x kali 2. Nah, ini sering dipakai dan menurutku pas tahun itu sendiri ini masih banyak yang miss di komposisi. Ini bisa dicoba juga. Ini buat komposisi yang ada di dua atau ada di tiga fungsi. Ini jadinya seperti f aksen bhx dikali d aksen hx dikali k aksen x. Jadi tidak lebih banyak. Nah, terus ini ada perkalian fungsi turunannya. Ini kalau di SMA biasanya UAV kali V tambah V sama U kali CAC kali CAC. Atau di sini U V. Kalau U per V berarti kan U aksen kali V itu V aksen kalau V kuadrat. Itu juga sering dipakai. Dan yang terakhir ini dipakai buat turunan implisit. Jadi kalau kita punya suatu fungsi dalam ini variabel y, jangan ketukar y itu sama dengan fx. Ini beda lagi. Ini itu kayak variabel sebenarnya. Variabel y. Di fungsi terhadap variabel y, turunnya terhadap variabel x. Jadi kita turunin dulu terhadap variabel y itu sendiri. Kalikan variabel y diturunkan terhadap x. Jadinya d per d dikali d per x. Kalau aku mikir gampangnya itu kayak gini kan d-nya bisa dicoret. Jadinya d per dx. Di kelas sudah sampai turunan implisit? Sudah ya? Sudah menjabarkan sama panjang mau. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Kalau ada yang penasaran tentang kemudiannya, nanti tanyakan saja di chat. Karena aku juga tertarik sama juga. Kalau belum ada yang mau tanyakan, kita lanjut ke soal. Ini soal UTS 2021. UTS ya. Dan aku salah sepertinya. Oke. Kita disuruh menentukan F aksen 3. Ya, kurang kelihatan. Kurang kelihatan ya. Mungkin boleh di depannya ditulisin. Atau join di Zoom sambil join di Zoom aja teman-teman. Oke, di sini ada yang tahu harus pakai
apa buat ngerjain. Ini udah aku kasih dulu di atas. Nah, berarti pakai limit. Ya, kita pakai limit yang ada di atas. Karena kita disuruh carinya f absen 3, berarti kita bakalan nyari limit min x menuju 3 fx min f3 per x min 3. Nah, karena tadi teman-teman gak ada pertanyaan, jadi sekarang bisa dicoba dulu cara ini. Limit ada kalau limit kirinya sama dengan limit kanan. Jadi teman-teman cek limit limit x menuju 3 dari kiri dan limit menuju 3 dari kanan. Buat fx min x3 per x min 3 min fx min f3 per x min. Ya, aku juga mau nanya gini deh. F3-nya berapa? Berapa? F3 sama dengan, coba dimasuk. Ini kan untuk satu kurang dari satu dengan X kurang dari 3 itu yang atas. Untuk 3 kurang dari satu dengan X kurang dari satu dengan 5 itu yang bawah. Berarti kalau kita jauh dari 1 dengan 3, jadi masuknya yang atas atau yang bawah kan? Jadi tinggal masuknya yang dari 2, nanti angka yang kuadrat sama dengan. Sekarang coba cari ini kiri dan ini kanan. Yang ini kiri. Kalau dari kiri, fx-nya yang mana? Pas, berarti x kuadrat di 7 kurang f3 di 2 per x di 3. Ini sama dengan, kalau perlu jabarin lagi. Ini x menuju 3 dari kiri, sama. Jadi, ini kan x kuadrat dari 9, ini bisa dipecah x di 3 per 3. Per x min 3. Karena kita bicara di limit, maka bisa dicoret. Berarti itu berapa? Itu yang kiri. Yang kanan udah dapat semua? Atau nonton sendiri gitu. Kalau dari kanan berarti pakai yang atas juga atau yang bawah? Bawah. Kan 2 kan x kuadrat min 8 dikurang 2 per x min 3. Nah, ini duanya bisa kita keluarin dulu aja. Coba dikali min x min 3 dari kanan per x kuadrat min 8 kurang 1 per x min 3. Kalau ngeliat bentuk ini diapain? Iya, betul lah. Yang kali sekawan aja. Kan dikali x kuadrat min 8 plus 1 per
kuadrat plus min. Kalau min 8 plus 1. Yang atas jadi berapa? Yang atas sebenarnya sama aja kan kayak kirinya. Ini x kuadrat min 9 per x min 3 kali 1 per x kuadrat min 8 plus 1. Berarti langsung aja 2 dikali 6 dikali ada yang bingung? Man? Ini x kuadrat min 9 per x min 3 kan sama kayak yang atas lagi. Jadi tinggal dijabarin. X min 3-nya bisa dicoret. Kita x per 3 jadinya 6. Terus kalau kita masukin 3 ke yang 1 per akar yang itu, nanti hasilnya 1 per akar 1 ditambah 1 per 2. Ini bisa dicoret-coret, hasilnya 6. Jadi kita punya, karena kiri dan kanannya sama, berarti kita punya f tan 3-nya berapa teman-teman? Berapa? Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Sudah betul semua? Kak, ini ya, Kak, yang 6 itu didapat dari mana, Kak? Yang mana? Yang 2 dikali 6, yang 6 itu didapatkan dari mana, Kak? Yang 6 itu dari x kuadrat min 9 per x min 3. Ini. Bentar. Ini nilai limitnya nanti 6. Ini 6. Ini nilai limitnya itu setengah. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini nanti bisa dipecah lagi ya, kayak yang ada di x min 3 kali x plus 3. Jadi nanti x min 3-nya di cara-cara. Ya, ada yang mau tanya lagi? Mas, boleh suaranya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal di kelas bahas bab vital nggak? Belum. Sebenarnya sudah dibahas pas SMA juga kan. Tapi aku bahas aja. Ini ada 2 soal, cuma aku bahas yang pertama. Ini hanya sama dengan 1. Berarti kita punya disuruh mencari lim x menuju 0 x dikali sekan x kurang tan x per pangkat 3 tambah 8 x pangkat 4 min 10 x pangkat 5. Ini kalau kita masukin ke nilai x sama dengan 0 itu kan kita dapat nanti 0 per 0 kan. Nanti 0 per 0. Karena tan 0 itu kan 0, kemudian juga pasti 0. Nah, kalau 0 per 0 berarti kita bisa pakai L'Hopital. Jadi L'Hopital itu bisa dipakai kalau bentuk limitnya tak terlalu kayak 0 per 0, tak hingga per tak hingga itu bisa pakai 0. Nah ini kita L'Hopital kan. L'Hopital itu yang bagian atas diturunin, bagian bawah juga diturunin. Tapi nggak terikat, jadi nggak usah pakai interface. Jadi langsung aja bagian atas turunin sendiri, bagian bawahnya juga turunin sendiri. Jadi x 0. Nah, turunan yang atas dapat ini kita breakdown dari x dikali sekan x. Turunan dari x dikali sekan x. Ini pakai u dikali v. U-nya itu x, kan? U aksennya 1. V dikali sekan x tambah x dikali ya
Terima kasih. Nah, terus tulis ini. Di sekant X ditambah X dikali sekant X dikali tan X. Kurang turunan dari tan X. Terus kuadrat X. Nah, turunan yang bawahnya 3x kuadrat tambah 32 kali X. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, kita keluarin dulu sekan X. Jadi, lim X menjadi 0, sekan X. Ini berarti 1 ditambah X dikali tan X dikurang sekan X. Oke. Ini jadinya tetap sama bawahnya. Ini kalau dimasukin nilainya berapa? 0 itu kan 1. Ini 1 dikali 1 ditambah 0 dikurang 1. Berarti atasnya 0. Bawahnya juga 0. Berarti kita bisa pakai L'Hopital. Tapi sebelum di L'Hopitalkan, kita bisa menyederhanakan ini. Kan limit ada sifat, teman-teman kan ingat sifat yang dipisah. Jadi kalau lim fx dikali gx itu lim fx dikali lim gx. Sifatnya lim karena ini 0 fx dari gx ini sama dengan lim x kuadrat 0 fx dikali lim x kuadrat 0 dari gx. Jadi bisa jadi. Nah, di sini aku untuk mempermudah L'Hopital nanti kita pecah dulu. Jadinya lim x menuju 0 sekan x kali lim x menuju 0 1 plus x dikali tan x min sekan x per 3x kuadrat ditambah 32x pangkat 3 min 50x pangkat 4. Oke, yang sini jadinya 1 kan. Tinggal yang kanan. Di sisa kanan 2 plus x tan x min sekan 3x kuadrat ditambah 32x pangkat 3 min 50x pangkat. Nah ini kan kalau dicek tetap 0 per 0 ya, karena yang kita keluar itu cuma kali 1. Coba teman-teman di cari dulu nominalnya. Data. Yang atas apa? Turunan dari x kali tan x. Tan x ditambah
Ini dia bingung atau pikiran apa? Ini anggap aja U. Oke. U aksennya satu. C aksennya tekan kuadrat X. Berarti U dikali U aksen dikali V. Berarti tan X tambah ya X dikali sekan kuadrat X. X dikali sekan kuadrat X dikurang turunan sekan X apa tadi? Ya, sekan X tan X. Sekan. Oke, turunan yang bawahnya apa? Ya, X tambah oh, 96X kuadrat 200X pangkat 3. Nah, di sini ada Y diapakan? Turunin lagi sampai kita pakai kita bagi sama super X. Bagi sama super X berarti kita dapat di sini limit X menjadi 0, di sini tan X per X ditambah ini X nya langsung hilangin aja ya. Di X tekan kuadrat X min tekan X. Aku tulisnya ini biar kelihatan. Tan X per X. 6 ditambah 96X min 242. Nah, teman-teman ingat limit X menuju 0 tan X per X berapa? Ini satu, satu, ini satu, ini juga satu, nanti nol ya, ini nol, ini berapa? Salah, nggak boleh. Kita tulis saja. Ini berarti satu ditambah sek nol berapa tadi? Satu, satu tambah satu min satu kali satu per ya. Ada yang mau tanyakan? Masih muda? Masih ya. Yang di Zoom ada yang mau tanyakan? Beneran gak yang mau nanya? Ya mungkin trik dari itu, karena pas aku ujian kemarin ini aku cukup lama dan pas aku kerja itu ini gak ketemu, akhirnya aku skip terus baru dapat menit-menit terakhir. Saranku coba cek ada yang bisa dipisah kayak ini nggak? Karena ini kalau kalian nggak bisa bakal panjang banget turunannya dan itu membutuhkan effort yang banyak. Jadi mending cari yang bisa dipisah kayak tekan X atau cos X biasanya itu. Jadi bisa teman-teman coba nanti pakai limit outer kalau masih ingat. Terus kita lanjut mungkin ke ini sebenarnya materi di SMA juga persamaan dari ini. Ini buat yang tadi udah ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke ini. Ini kita disuruh cari persamaan garis. Benar masih ingat rumus persamaan garis di SMA? Yang Y 0 sama dengan M dikali X min 0. M itu apa? M itu gradient atau kemiringan. Kalau di kalkulus ya
dx. Tapi dx-nya di x sampingnya. Oh. Nah, mungkin di sini yang perlu teliti itu pas dari turunannya. Oke, mungkin kita coba cari satu. Y0 itu kan sebenarnya F di X0. Di sini X0-nya adalah 0. Jadi kita cari F0. Jadi kita punya, kalau masukin F0 berarti kan E pangkat 0, ya E pangkat 0 dikali, ini kenapa hitam putih? E pangkat 0 dari Y min 1 per 1 atau Y 1. Y min 1-nya berapa? Berhasil di soal. Min 2. Pangkat 0 berapa? 1. Semua yang pangkatin 0 1 ya. Bukan 0. Ini buat Y0. Jadi kita udah punya Y0, kita juga punya X0. Tinggal cari M. Jadi di sini M. Kalau aku tulis di sini kan berarti F aksen 0. M kita coba turunkan di fx dx, ini salah satu notasi lain. Sama aja kayak di dx. Dfx dx atau turunan x atau f aksen x. F aksen x ini sama dengan pakai perkalian u kali v, sama ada komposisinya. Jadi apa? Aksen berapa? Oke, dua dua pangkat 2x aksen. V aksennya di aksen x min 1 per x plus 1 kali turunan dari dalamnya. Jadi mana ya? Ini kan di x min 1 per x plus 1. Ini kita misalin aja yang ini tuh yang dalamnya tuh hx. Jadi hx sama dengan x min 1 per x plus 1. Berarti kan di hx turunannya itu sama dengan di aksen hx dikali h aksen x. Nah, h aksen x-nya apa? Aksen x berarti pakai turunan per v. Berarti yang atasnya U, X min 1 itu U. Turunan dari X min 1 apa? 1. 1 dikali X plus 1 dikurang kurang X 1 dikali 1. Nah, per X plus 1 kuadrat. Betul. Terus ini bisa disederhanakan jadinya X, X dikurang X kan 0. 1 dikurang min 1 2. Berarti 2 per X min 1. X plus 1 kuadrat. Nah, berarti di sini kita punya di aksen dari X min 1 per X plus 1 dari 2 per X plus 1 kuadrat. Kita tambah 2 per X plus 1 kuadrat. Kita coba
Ini hal sin X yang mending dihapus apa? Oke, ya, udah tahu. Sampai sini ada yang tanya dulu? Ya, silakan. Ya, boleh. Iya. Kan kayak yang di awal tadi, yang di contoh ini, apa dia? Nah, di sini turunan dari E pangkat 2X, kita berarti misalnya dari f dx dan Gx-nya itu 2X, fx itu E pangkat X, jadi kan f aksen Gx kali G aksen X-nya sama dengan f aksen 2X dikali 2 turunan dari Gx, nanti 2 dikali E pangkat 2. Terima kasih pertanyaannya. Terus ada lagi yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke yang ini. Oke, kalau tidak ada berarti coba kita balik ke apa yang kita cari. F aksen X berarti apa? Pakai indikasi. Oh, aksennya apa? 2X pangkat 2X dikali P-nya. P-nya ya Gx 1 per X+1 ditambah U-nya itu E pangkat 2X dikali P aksen Y aksen X1 per X+1 dikali 2 per X+1. Terus berarti kalau kita tariknya F aksen 0, yang kita cari kan F aksen 0 itu. Karena F aksen X0 ini X0 nya 0. F aksen 0 berarti berapa? 2 dikali F aksen 0 dikali satu ditambah 0 dikali D aksen 1 dikali 2. Berarti ini 2 dikali 1 dikali D min 1 nya itu 2 ditambah 1 dikali D aksen 1 nya 3 kali 2 sama dengan min 4 tambah 6. Maksud biasanya 4 tambah 2. Min 4 tambah 6 2 ya. Betul. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan persamaan garis. Berarti kita harus masukin lagi ke rumus awal. Ini aku tunjukin aja lah ya. Berarti persamaan garisnya Y min Y0. Y0 berapa tadi? 2 tambah dengan N-nya 2 X min 0. Jadi kita punya di sini ekuivalen dengan Y tambah dengan 2X min 2. Ini selesai. Napas dulu. Ada yang mau tanyakan? Yang di Zoom? Masih pada bangun? Aman semua ini? Beneran? Masih bisa ngikutin? Karena setelah ini lebih panjang turunan implicit.
Kalau aman kita saja berulang di sini. Pilihannya ini apa ini? Mau trigonometri atau bukan? Durasi, durasi. Jadi dulu ini sama panjang sih. Cuma kata ini aja deh. Kalau buat di per dx kan, nah ya kita coba cobain. Kita punya x y ditambah y kuadrat sambungnya dengan ax. Nah ini kalau kelihatan. Kita turunkan kedua ruas. Jadi dx dari xy tambah y kuadrat dx plus ax. Ini berarti kan dx dari xy kita cari dulu. Dx dari xy. Ini sama dengan apa, teman-teman? Kita y ditambah ya x dikali dx. Kenapa begini? Karena x ini kan variabel, y juga variabel. Nah, tadi pakai yang awal, kalau y-nya variabel, berarti eh, y turunan y itu terhadap x bisa di per dx. Jadi kalau kita lihat sebagai bukan u aksennya itu satu, p aksennya ini di dx. Jadi dia nggak bisa jadi hilang jadi satu juga karena kita turunnya terhadap x. Jadi tetap stay di nilainya sebagai itu. Oke. U aksen kan d berarti u per du per dx. X berarti dx per dx itu satu. Kalau p-nya itu sama dengan y berarti dy per dx itu sama dengan dy per dx. Nangkap nangkap. Bukan nangkap yang belakang gitu. Tulis sendiri. Kan u aksen itu du per x. Punya itu x. Jadi turunan x terhadap x ya satu. Kalau v aksen itu kan dv per dx. V itu y, berarti ya stay di per dx. Kalau dijabarin lebih lanjut berarti kan dv per y berarti dy per dy dan dy per dx. Ini buat v aksen. Dy per dy satu kali dy per dx. Jadi di sini kita punya turunan implisitnya itu y ditambah x kali b per dx. Ini kalau buat nanti diharapkan teman-teman udah lancar buat x ini atau perkalian turunan perkalian antara x dan y dua variabel ini kan. Ini ditambah, nah turunan y kuadrat apa enggak? Apa? Dua y tadi. Gampangnya tuh kita turunin y terhadap y terus belakangnya jangan lupa tambah b dikali b. Terus buat turunan lat ax kalau diturunin berarti kan seper ax dikali a. Kenapa dikali a? Karena kayak oposisi tadi. Anggap aja jadi fgx kan gx itu ax, f x-nya itu dan x nya f absen gx nya seper ax dikali a. Jadi ini dx. Kita punya di sini y ditambah langsung kelompok itu dan x dan selesai. Aduh, banget deh. Ini kita turunin lagi. Oh, biasanya kalau aku tulis dulu ini di Excel berarti kita punya apa? Seper x ini dikali per x plus 2y.
Atau nanti kita punya di sini 1 min XY dibagi X dikali X terus Y. Itu buat dx. Nah, buat yang pasti buat yang di kuadrat y per d kuadrat atau teman dua. Jadi ada dua cara. Teman-teman bisa langsung turunin ini, atau teman-teman bisa turunin dari yang sisi. Kalau pas di UAS kemarin aku nuruninnya langsung dari sini. Jadi saya ini buat yang soal ini cukup panjang dan aku tinggalin itu aja. Nggak aku simplify. Dan kedua cara tetap panjang. Aku di pertemuan ini aku mau coba turunin dari sini aja. Jadi kita coba turunin, kita buat tabel dulu. Slide. Di DX. Ini di DX. Ini dari apa? Dan di DX saja. Di DX. Di DX ditambah ini kita melihat sebagai perkalian dua. Jadi ini sebagai U, ini sebagai V. Jadi kuasanya apa teman-teman? 1 tambah 2 dx. Reaksinya kita di kuadrat y per dx. Jadi kalau ditulis dijabarin kan kita cobain dx dari dx. Jangan jadi mungkin dx di kuadrat y per. Nah ini berarti kita punya ini berapa? 1 ditambah 2 di ini 1 terus uang 1 ditambah 2 di dx kali di dx ditambah punya x plus 2y kali reaksinya di kuadrat di dx kuadrat sama dengan ini kenapa ditambah itu? Oh, dengan y kan di dx ditambah offsetnya ini p-nya ini ditambah u dikali reaksi sama dengan turunan dari 1 per x berapa? Minus 1 per x. Nah, ini kita punya apa teman-teman? Berarti kita punya di sini mau dikelompokin ini apa sih? Ini kan sebenarnya 1 kali dx 2 ditambah 2 dx dikali dx tambah
X plus 2Y kali D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min per X kuadrat. Nah, kita masukin di DX lagi. 2 ditambah 2 dikali 1 min XY per X tambah apa ini? Oh, lupa. X dikali X plus 2Y. X plus 2Y dikali dx 1 min xy per x dikali x plus 2y tambah x plus 2y dikali d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 1 per ini belum panjang. Nah, terus kalau mau langsung ya teman-teman, ini kita bawa ke kiri aja. Saranku sih setelah melalui ini semua di 31 kemarin, nggak usah dijabarin sampai benar-benar simpel. Yang penting step-step teman-teman tuh nggak ada yang salah. Jadi ini kalau dibawa ke sebelah kanan, berarti kan kita punya ini x plus 2y dikali b kuadrat y per dx kuadrat. Ini min 1 per x kuadrat kurang 2 ditambah 2 dikali 1 min x y per x dikali x plus 2y kurang kurung. Terus dikali 1 min x y per x dikali y x plus 2y terus ini karena kita disuruh cari d kuadrat y dx kuadrat ya, ini berarti d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan ini semua 1 per x kuadrat min 2 ditambah 2 dikali 1 y per x dikali x plus 2y oh, 1 min xy per x dikali x plus 2y kurung itu dikali 1 per x plus 2. Ini karena ada dapat dari kuadrat per dx kuadrat disimpan dari itu nggak apa-apa. Nanti kalau misal teman-teman luasnya ada waktu sisa baru bisa simplify. Ada yang mau tanyakan? Dari penurunannya ditanyakan aman? Yang ini aman apa? Kan dari mana? Kalau banding apa enak? Oke, apa turunan implisit dari x y pangkat 2? Mau ditunjuk? Coba diperlukan tidak kuasa. Punya itu x, p-nya itu y kuadrat. U, t. Berapa tadi? Y kuadrat 2xy dx. Oke, terima kasih. Ini satu lagi. Dx dari apa ya? Tan Y deh, bukan gampang.
Jadi ini apa? Ya, saya katakan kuadrat Y ini gitu ya. Satu lagi, DDX dari ini variabel baru, tan Z. Ini apa? Z-nya ini variabel juga. Tekan kuadrat Z, ya betul. Ini masalah simbol aja ya. Asal dia sama-sama variabel. Mau tulis Y atau H atau Z atau B. Jadi teman-teman harus sesuaikan. Tekan kuadrat Z, terus tekan kuadrat B, dikali DZ per DX atau DB per DX atau macamnya. Kalau di SMA biasanya kayak tan kotak, DDX atau D. Jadi D per D bulat dari tan kotak apa? Tekan kuadrat kotak dikali D kotak per D bulat. Cuma hal variabel aja. Cuma menurutku sampai semester 5 ada masalah juga buat simbol-simbol. Jadi mungkin teman-teman yang di luar dengan matematika bisa lebih familiar terhadap simbol gitu. Mana yang anak Dekmat? Dekmat dia bukan prodi dulu. Satu kah? Kalau aman, kita lanjut. Ini ada dua soal, pilih yang ini atau yang ini. Teman-teman mau buat jendela atau mau buat pagar? Jendela. Malah itu lebih gampang. Oke, setelah aku mulai bentar ya. Oke, akan dibuat jendela berbentuk trapesium jika panjang kedua sisi miring masing-masing adalah akar 6 dan panjang salah satu sisi sejajar adalah 1, maka tentukan panjang sisi sejajar yang lain agar luas jendela maksimal. Karena kita dikasih informasinya cuma dua ya teman-teman, sisi miring sama sisi sejajar. Jadi kemungkinan ada dua kasus. Ini sisi miringnya akar 6, ininya 1, atau yang satu itu yang bawah 1. Dan teman-teman mau di kasus 1 atau kasus 2? Harusnya saya jadi dua-duanya sih. Pilih yang satu atau kedua. Oke, satu aja ya. Kita tinjau yang satu. Nanti teman-teman bisa coba cari juga yang dua. Ini buat yang satu. Ini anggap aja trapesi ini gede. Ini panjang sisi yang atasnya 1. Ini sama-sama akar 6. Berarti dia bedanya simetris. Atau lupa istilahnya apa. Pokoknya itu. Kan di sini kita punya 1 dan di sini kita bisa misalkan X karena dia sama simetris saja di sini X juga. Nah yang ditanyakan itu apa? Panjang sisi jalan lain agar jelas di dalam maksimum. Berarti kan yang ditanya nilai maksimum, nilai panjang sisi bawahnya atau 1/2x agar luas jendelanya maksimum. Karena kita suruh kalinya itu luas jendelanya, jadi bisa membantu bentuk suatu fungsi bentuk x. Nah, yang untuk mencari luasnya, luas trapez itu rumusnya apa? Ya, apa namanya? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi kan. Ini berarti sisi sejajarnya 1 ditambah
1 tambah 2x, ya kan? Tambah 1. Nah, terus dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya berapa? Yuk kita kurasi kita. Nah, karena ini x kuadrat. Udah. Sebenarnya yang challenge di soal aplikasi itu membuat fungsi aja. Nah, ini berarti L aksen X sama dengan ini kan tadi apa tulis 2/2x atau langsung saja aku tulis 1 ditambah x kali akar 6 min x kuadrat. Nah, L aksen X berarti berapa? 1 dikali akar kuadrat ditambah tengah 6 min x kuadrat kali minus 2x. Ada yang mau tanyakan dulu? Ini U, ini V. V-nya ini pakai posisi lagi. Nah, terus kalau udah dapat ini, kita coba sederhanakan. Kan akar 6 min x kuadrat kurang x per akar 6 min x kuadrat. Nah, nilai masih kalau ada nilai dikasih tahunya didapatkan saat x-nya saat L aksen itu sama dengan berapa? Ya, betul. Terima kasih. Jadi kita coba cari untuk L aksen x sama dengan 0. Jadi teman-teman jangan langsung nulis di sini, salah ya. Jadi kita pindah ini buat L aksen x sama dengan 0. Jadi kita punya akar 6 x kuadrat dikurang x per akar 6 x kuadrat dikali 0. Kalau kita punya akar 6 x kuadrat sama dengan x per akar 6 x kuadrat. Kalau kita punya di sini kali silang, itu berarti 6 x kuadrat sama dengan ya. Jadi kita punya di sini x kuadrat x min 6 min plus 6 sama dengan 0. Kita punya berapa? X min 2 ya. Min 2 sama X plus 3. Nah, karena X ini harus positif, berarti kita punya X berapa? X sama dengan ya, bisa kurang. Oh iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Berarti ulang. Berarti di sini oh, oke, terima kasih. Berarti di sini harusnya ada 1 plus X ya. Nah, 1 plus X. Ya, betul. Berarti di sini harusnya min iya, X ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat. Terus di sini X tambah X kuadrat per akar 6 min X kuadrat. Jadi kita di sini punya balik lagi 6 min
X kuadrat sama dengan X tambah X kuadrat. Kita punya berapa nih? 2X kuadrat tambah X. Oh iya, jawabanku tadi bukan 2 ya. Pas aku kerja itu. 6 sama dengan 0. Ini 0. Itu 0. Jadi kita punya ini 2X sama X sama dengan 0. Berapa maksudnya? Plus 2 sama 3. Jadi kita punya di sini X-nya sama dengan 3 per. Betul. Nah, kita lanjut lagi. Ini dan kalau kita cek absen tidak ada, itu kan berarti X-nya, oh ini sih, absen X tidak ada, berarti X-nya sama dengan akar 6 kan? Yang absen X tidak ada kan kalau yang dua absen ini nilainya 0. Berarti 6 min X kuadrat, ya, ini tidak ada kalau. Nah, kalau situnya 0 berarti 6 min X kuadrat sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 6, X sama dengan akar 6. Nah, berarti kita dapat ada dua ini, X sama dengan akar 6 sama X dengan 3/2. Nah, nanti kalau teman-teman masukin, kalau nilai X sama dengan akar 6 itu saat masuk ini, dia bakal 0 kan nilainya. Jadi, ini nanti nilai minimum. Yang di sini nanti nilai maksimum. Berarti nanti kita punya panjang sisi sejajar yang lain agar luas nilai maksimum itu 1 ditambah 2 dikali 3. Berarti berapa tuh? Ada yang mau ditanyakan? Pertemuan tadi. Di Zoom ada yang mau ditanyakan? Di kelas sudah sampai ini belum, mangkok terbuka, terbuka mangkok ke atas ke bawah, turunan kedua. Yang turunan kedua terus nyari, oh jatuh cekung ya. Jadi lupa istilah cekung itu yang begini apa ya? Cekung. Kalau kayak gini cekung kemana? Oh, ini cekung ke bawah, cekung ke atas. Ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah, oh, cekung ke atas. Oh, kayak gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, lanjut. Oh, udah gambar berapa aja? Oke, ini
gambar kurva. Mungkin teman-teman bisa coba kerjain dulu. Tidak susah. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan. Oh itu itu harusnya kan 2x. Kalau nggak salah itu 2x. Nah, ya 2x. Cuma harusnya x doang. Jadi aku hilangin 2x. Teman-teman kalau ada soal atau latihan soal yang mau ditanyain ke aku bisa PC aja ya di WA. Karena aku jarang menerima pertanyaan tentang setahun ini. Iya, tanya aja nggak apa kalau kembali ke kita daripada bingung ini tanya. Akan dicoba sampai 18 menit. Ini sudah bulan 18. Ini buat yang A apa? Eh, apa? X kurang dari akar 3 dan ini dan ya betulnya. Atau sorry, atau ini atau X lebih dari akar 3. Ya, betul. Ada yang kebingungan buat dari gambar apa? Len 0 itu enggak ada ya, sama dengan. Terima kasih. Jadi syarat len itu kan satu logaritma ya. Logaritma itu dalamnya nggak boleh kurang dari sama dengan 0. Jadi berarti buat temennya kita cari yang di sini dalamnya harus X lebih dari ini nggak sorry sorry ini nggak sama dengan ini. Len 0 nggak boleh. Nah, harus lebih dari 0 karena len 0 itu nggak boleh
Kan ini domainnya. Berarti ini lebih dari 0. Berarti kita cari x kuadrat min 3 lebih dari 0. Ini x min akar 3 gunakan. Ini pakai materi sebelum UTS ya. Buat UAS ini kepakai. Buat nanti garis bilangan. Yang kita punya di sini x kurang dari akar 3 atau x lebih dari itu buat yang A. Selanjutnya buat yang B, kita coba dulu ini. F absen x dapat 1 ditambah ya 2x per x kuadrat. Ada yang mau tanya pertanyaannya? Apakah aman semua? Maka ini berarti x kuadrat ditambah 2x ini 3. Cuma aku samain terlebih dahulu ya. Nah, terus kita cari f absen x sama dengan 0. Ini terjadi kalau yang atas sama dengan 0. Berarti kita cari x kuadrat tambah 2x min 3 0. Lalu kita punya x min x plus 3 ya. Benar. Nah, berarti kita bikin garis bilangan. Di sini x min 3 sama 1 di sini. Terus cari untuk f absen x tidak ada. Berarti kita punya x kuadrat min 3 harus sama dengan 0 atau x sama dengan akar 3 atau akar 3 itu letaknya di sebelah kanannya ya. Ini akar 3. Jadi ini akar 3. Nah, kita tinjau satu-satu. Untuk x kurang dari min 3, untuk x kurang dari min 3, ini garis bilangannya punyanya setiap absen ya. Kita ceknya di persamaan absen. Absennya ini. Jadi kalau untuk x kurang dari min 3, kita coba aja. Ambil aja min 10. Kalau dimasukin sini nilainya apakah positif atau negatif? Jadi negatif kira-kira. Atau di sini lihat dari sini. Kalau x kurang dari min 3 kan berarti x kuadrat min 3-nya lebih dari 0 atau bawahnya pasti positif. Kenapa begitu? Karena x x kurang dari min 3 kan isinya min 4, min 5. X kuadratnya pasti lebih dari 3 kan. Jadi nanti yang di sininya positif. Jadi kita cek yang atasnya. Ini x plus 3 kali x min 1-nya apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kalau masuknya ke sini, isinya negatif. Di sini juga negatif. Karena ini isinya tadi min 4, min 5, dan sebagainya. Jadi negatif kali negatif, ya positif. Berarti di sini nanti nilainya positif. Kalau positif, naik atau turun? Nih. Nah, terus buat min 3 sama min akar 3, ya gampangnya sih kalau ini plus ini negatif. Buat kita cek aja dari berapa. 3 kurang dari 3 sama min akar 3. Jadi kan nanti di
di sebelah sininya dia positif. Di sini positif, di sini dia negatif. Berarti nilainya ini. Ya. Nah, terus video daerah mana lagi? Ini kan ada tiga, digunakan tiga, ada satu. Yang ditinjau mana lagi? Min akar 3 sampai 1 ditinjau. Balik ke domain awal. Domainnya kan buat X kurang dari min akar 3 sama X lebih dari akar 3 aja. Jadi antara min akar 3 dan 3 kalau tadi saya katakan itu kalau di sini kalau tadi saya cek, berarti kita cek terakhir 3 X lebih dari akar 3. Nanti pastinya kan yang bawah tetap positif. Jadi X plus 3 1. Apa kalau lebih dari 0 atau kalau dari 0? Jadi di sini dia. Nah, berarti buat jawaban yang B, daerah lainnya mana sih? Ya, yang di naik, naik, ya. Hmm. Jadi buat jawaban yang B itu dia naik, F naik saat X kurang dari min 3 dan X lebih dari akar 3. Terus buat turun fungsi F itu dia turunnya di antara min 3 sampai min akar 3. Nah, ini sebenarnya sekaligus menjawab yang C. Titik ekstrimnya berarti apa? Tahu titik ekstrim? Titik ekstrim itu ya kalau nggak maksimum, ada nggak titik maksimum minimum? Ya. Ini maksimum atau minimum? Kalau dia plus plus terus minus minus, ya berarti ini jadi max. Nah, di sini kasusnya dia jadi max lokal. Jadi titik ekstrimnya itu X sama dengan 3 max lokal. Kenapa max lokal? Karena nanti setelah di X lebih dari akar 3 dia bakal main terus nggak ada. Kan tahu bedanya max lokal sama max absolut? Kenapa? Lokal tuh ya di sekitar sekitar dia tuh dia maksimumnya. Kalau max absolut tuh untuk semua interval dia paling tinggi. Nah, karena di sini nilainya naik terus ya, untuk X dari akar 3 maka dia nggak punya max absolut. Ini max lokal. Dia punya hukum kalau ada punya hukum mana? Buat yang ini dia nggak punya minimum. Minimum itu nanti terjadi kalau dia min 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 terus langsung disambung sama plus 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 itu minimum. Nah, karena dia di sini intervalnya tuh turun terus buat 3 sampai minakan 3, jadi dia bakal turun terus ke minus juga. Jadi dia juga nggak punya minimum lokal buat minimum absolut. Itu buat yang A sampai C. Kita lanjut ke D, daerah cukup ke atas atau bawah dan titik belok. Itu berarti kita cari F double offset ya. Jadi
Kenapa teman-teman? Satu kan jadi nol. Berarti 2 dikali x kuadrat minus 3 dua x dikali 2x kuadrat kuadrat 3 kuadrat sama dengan kuadrat 6 4x kuadrat x kuadrat minus 3 sama dengan 2x kuadrat minus 6 per x kuadrat minus 3. Nah, kita cari lagi nih buat f keberlangsungan x sama dengan 0. Berarti dia kita tinggal cek yang apa sih? Ini 2x kuadrat min 6 harus sama dengan 0. Selanjutnya x kuadrat harus sama dengan min 3. Nah, ini benar nggak turunannya? Jawaban mas. Oh iya, sama ya. Oke. Kenapa? Sama sih. Double aksennya min 2x kuadrat min 6. Nah, ini kalau teman-teman cek, dia tuh nilainya nggak bakal 0 karena x kuadrat kan di sini syaratnya harus min 3 kan. Sedangkan nilai kuadrat nggak mungkin negatif. Jadinya ya tidak ya. Atau teman-teman bisa cek definisi positif dan definisi negatif. Di untuk setiap x nanti dia itu oh, gitu. Berarti tidak ada x yang mengerti, tidak ada x yang mengerti. Terus coba cek lagi buat f double offset x. Tidak ada x-nya berapa? Sama kayak yang awal. Di x sama dengan 3 atau x sama dengan n akar. Di yang kita gambar di sini itu cuma min akar 3 sama akar 3-nya. Nah, buat x kurang dari min akar 3, apakah nilainya negatif atau positif? Nilai dari f double aksen x. Ini kan nilai kuadrat itu pasti positif kan? Berarti min 2 kuadrat pasti negatif. Negatif dikurang negatif, negatif. Berarti di sini negatif. Dan di sini juga bakal negatif. Nah ini, oh iya aku berjelasin. Ini ada gambar. Kelihatan ya? Ini cara ngapalin kalau negatif, ini tekuk ke bawah. Kalau positif, ya tekuknya ke atas. Berarti yang di sini itu tekuk ke bawah dan tekuk ke bawah. Di daerah tekuk ke bawah buat fungsi f itu x kurang dari min 3 sama x dari akar 3. Terus buat cekuk ke atas, ya enggak ada. Jadi, fungsi f kita ini nggak punya cekuk ke atas. Terus buat titik belok itu sebenarnya terjadi kalau f sebelah aksennya sama dengan 0. Sedangkan itu di sini nggak ada x. Jadi nggak ada x yang membuat f, nggak ada x sebagai titik belok fungsi f. Jadi tidak ada. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman?
Dan muak sama dulu. Jangan deh. Tenang seru. Nah, ya. Beneran gak ada yang mau tanya ini? Yakin jadi sudah sisa 5 menit dan di kelas belum sampai asinkron ya. Jadi kita sampai daerah atas dan bawah. Ini masih ada satu, satu, dua, tiga, dan 3 soal yang belum kita bahas. Teman-teman bisa coba sebagai latihan. Buat teman-teman yang di Zoom, ada yang mau tanyakan? Responding. Nih, mungkin kalau belum ada yang mau tanyakan karena sisa 4 menit, aku pakai buat presensi aja yang di Zoom. Aku isi stop share dan stop record. Terima kasih. Dan